Komunitas adalah wadah kita berbagi hidup. Di dalam satu bus, kalau ada satu yang batuk, semua batuk. Perjalanan ke Israel selalu begitu. Yang batuk, nakal gak mau pakai masker, akhirnya menularkan ke yang lain. Saya harus muter ke semua bus. Ada 5 bus. Tiap hari saya harus muter dari bus 1 sampai bus 5. Giliran masuk ke bus yang udah batuk saya dari depan ke belakang. Saya malam langsung batuk-batuk. Saya bilang parah nih, berbagi hidup sih berbagi hidup. Tapi virus pun dibagi saudara. Nah, di dalam komunitas kita saling melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam Roma 12 ayat ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati, counselors. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Lihat, hanya di komunitaslah Anda dimungkinkan menggunakan karunia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dalam hidup Anda. Amen. Dan masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan percayakan di hidup kita kalau kita gak punya komunitas? Dalam Galatia 6, judul perikopnya, saling membantulah kamu. Komunitas adalah tempat di mana kita bisa saling bantu. Contoh, kalau Anda butuh pekerjaan, sangatlah sulit kalau gak punya kenalan. Betul? Dengan Anda berada di komunitas, orang kenal Anda baik. Orang tahu Anda jujur, Anda setia, Anda kerja keras. Teman-teman di komunitas akan dengan sangat cepat merekrut Anda kalau mereka butuh, atau merekomendasikan Anda ke tempat pekerjaan yang ada. Betul? Sekalipun Anda tidak punya pengalaman, tapi kalau ada rekomendasi dari orang yang dipercaya pasti diterima. Setuju? Komunitas sangat penting. Galatia 6, saling membantulah kamu. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri. Supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lihat, di dalam komunitaslah kita bisa saling menasehati, bukan saling menghakimi. Setuju, katakan amin. Kalau kita memang berasa kita lebih benar, kita lebih rohani, tugas kita membimbing yang kurang rohani. Membawa orang kembali ke jalan yang benar, bukan menjatuhkan atau merusak nama baik mereka. Tugas kita di dalam komunitas adalah kalau ada yang susah kita bantu. Saya pernah saksikan bahwa di Impact Family saya bangga sekali. Waktu COVID yang lalu itu langsung semua anggota setiap komsel Impact Family ICI urunan beliin obat. Kirim ke rumah orang itu. Ada yang kehilangan pekerjaan, gak bisa bayar uang sekolah anaknya. Teman-teman di komsel urunan bayarin uang sekolah anaknya. Luar biasa gak? Komunitas adalah tempat di mana Anda bisa berbagi hidup, mengerjakan karunia yang Tuhan percayakan, dan saling menolong. Anda kalau pengen hidupmu ada yang bantu, kalau Anda lemah, ada yang menguatkan, Anda harus hisap di dalam komunitas. Manusia gak bisa hidup sendirian. Amin. Bahkan dalam jemaat mula-mula, dalam Kisah Rasul 2, cara hidup jemaat yang pertama itu lebih keren lagi, lebih radikal lagi. Bagaimana cara mereka berkomunitas, mari kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan sih. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Lalu ayat 44,
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, radikal. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk apa? Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, radikal banget, selfless banget. Gak pikirin diri sendiri. Yang lebih menolong yang kurang. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan haleluya. Komunitas memungkinkan kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kemurahan hati. Tahukah Anda, dengan punya teman komunitas itu hidup kita lebih happy. Happy banget. Anda gak akan pernah kesepian karena selalu ada teman yang akan selalu menghibur Anda. Mencari Anda. Kita tahu kalau kita punya masalah kita cerita kemana. Komunitas yang sehat tentunya. Anda tahu bahwa Anda gak akan pernah sendirian. Bahkan ini saran saya. Kalau Anda sudah senior, usia udah di atas 60-an, Anda perlu punya komunitas. Karena di dalam komunitas Anda jadi belajar berbagi hidup. Karena Yesus berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Di dalam komunitas kalau orang tua pengen umur panjang, ingat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Anda mau sehat di masa tua, berkomunitaslah. Berkomunitaslah dengan teman-teman yang sehat. Teman-teman yang membangun, teman-teman yang murah hati. Tapi Anda juga harus mau berbagi. Jangan aji mumpung, amin. Karena selalu ada orang-orang yang masuk ke komunitas hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Tapi kata penting dalam komunitas adalah berbagi, katakan berbagi. Saling berbagi, jangan cuma ngeretin orang aja, harus mau nabur juga.